Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Wijayanti, mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Nomor NIM saya 289205559. Program Studi Manajemen semester 5, Fakultas Ekonomi Bisnis. Saat ini saya sedang melaksanakan ujian tengah semester mata kuliah Analisis Laporan Keuangan. Sebagai dosen pengampu saya yaitu Bapak Dimas Wicaksana SE MAK. Baiklah teman-teman, mari kita saksikan untuk presentasi yang akan saya bawakan. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter, sehingga para stakeholder dan pengguna informasi akuntansi bisa melakukan evaluasi dan cara mencegah dengan tepat dan cepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah atau memerlukan perubahan. Jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bisnis untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara mendetail. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Terdapat dua jenis laporan laba rugi yang bisa digunakan oleh bisnis. Yang pertama yaitu single step. Laporan laba rugi single step atau langkah tunggal hanya menunjukkan satu kategori pendapatan dan satu kategori pengeluaran. Laporan ini bersifat sederhana, tidak berisi detail perputaran keuangan yang terjadi pada perusahaan tersebut. Persamaan yang digunakan dalam laporan laba rugi single step itu adalah penghasilan bersih sama dengan pendapatan plus keuntungan dikurangi beban plus kerugian. Berikut contoh dari bentuk laporan laba rugi single step. Di sini ada nama PT-nya yaitu PT Sedap. Laporan laba ruginya per 31 Desember 2004 dalam ribuan rupiah. Jadi di sini ada pendapatan. Pendapatan itu terbagi menjadi pendapatan jasa diumpamakan sebagai A, pendapatan bunga sebagai B, total pendapatan sebagai C. Sedangkan untuk beban-beban, di sini ada beban sewa, yaitu yang diumpamakan sebagai D, beban gaji sebagai E, beban asuransi sebagai F, beban listrik, air, dan telepon itu sebagai G. Untuk total beban itu di sini sama dengan H. Jadi laba bersih itu di sini diumpamakan sebagai I. Jadi keterangannya itu adalah C sama dengan A ditambah B, H sama dengan D ditambah E ditambah F ditambah G. Jadi I sama dengan C dikurangin H. Yang kedua yaitu laporan laba rugi multiple step. Di sini berisi lebih banyak informasi umum daripada yang disertakan dalam laporan laba rugi single step. Tetapi laporan ini menggunakan banyak persamaan untuk menentukan keseluruhan perhitungan laba rugi. Laporan laba rugi ini memisahkan pendapatan dan pengeluaran yang terkait langsung dengan operasi bisnis dari yang tidak terkait langsung dengan operasinya. Laporan laba rugi multi-step ini menggunakan 3 formula akuntansi yang berbeda untuk mengetahui nilai akhir pada laba bersih. Yang pertama yaitu laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurangin biaya barang terjual. Di sini harga pokok penjualan dikurangi dari penjualan bersih, ini memberikan laba kotor. Yang kedua yaitu pendapatan operasi sama dengan laba kotor dikurangi beban operasi, sama dengan yaitu biaya operasional dikurangi dari laba kotor, ini memberi Anda penghasilan operasional. Yang ketiga yaitu penghasilan bersih, sama dengan penghasilan operasi ditambah item non-operasi. Pendapatan operasional ditambahkan ke pendapatan non-operasional bersih, keuntungan, beban, dan kerugian. Angka terakhir ini memberikan laba bersih atau rugi bersih bisnis untuk periode pelaporan. PT Sedap. Di sini ada contohnya untuk laba rugi multiple, yaitu contohnya dari PT Sedap per 31 Desember 2004 dalam ribuan rupiah. Di sini ada pendapatan jasa itu diumpamakan sebagai A, beban-bebannya sebagai B. Bebannya di sini terdiri dari beban gaji dipisahkan ya menjadi seumpamanya C, beban listrik, air, dan telepon itu sebagai D, dan untuk total beban jadinya E.
Untuk laba usaha di sini ibaratkan sebagai F. Selanjutnya itu pendapatan di luar usaha. Pendapatannya itu yaitu di sini terdiri dari pendapatan bunga yang diumpamakan sebagai G. Selanjutnya beban-beban di luar usaha. Di sini ada beban bunga yang diumpamakan sebagai H. Laba di luar usaha itu kita umpamakan sebagai I. Dan di sini laba bersihnya itu adalah sebagai J. Laporan keuangan. Di sini tujuan dibuatkannya laporan laba rugi baik single step maupun multiple step adalah untuk mengetahui apakah perusahaan mendapatkan keuntungan atau justru kerugian. Efeknya ialah mempertahankan yang untung dan sebisa mungkin mencari solusi bagaimana yang rugi bisa tertutupi. Yang kedua yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas atau yang biasa disebut dengan cash flow ini sendiri dapat diartikan sebagai catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran selama satu periode. Laporan arus kas juga harus dibuat oleh akuntan atau bagian finance. Tetapi ini diserahkan kepada pihak stakeholder agar ditindaklanjuti untuk memastikan semua pos pengeluaran dan pemasukan berjalan dengan baik. Laporan arus kas juga terbagi dua jenis, yaitu arus kas langsung dan arus kas tidak langsung. Yang selanjutnya itu laporan arus kas. Laporan arus kas atau yang biasa disebut dengan cash flow ini sendiri dapat diartikan sebagai catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran selama satu periode. Laporan arus kas juga harus dibuat oleh akuntan atau bagian finance. Setelah itu diserahkan kepada bagian stakeholder agar ditindaklanjuti untuk memastikan semua pos pengeluaran dan pemasukan berjalan dengan baik. Laporan arus kas juga terbagi dua, yaitu arus kas langsung dan arus kas tidak langsung. Yang ketiga yaitu laporan perubahan modal. Tujuan dari bentuknya laporan perubahan modal yakni memberi laporan mengenai perubahan modal kerja dan membuat ikhtisar dari investasi dana yang dihasilkan di dalam suatu periode serta aktiva pembayaran. Yang keempat, laporan neraca. Laporan neraca atau balance sheet biasanya terdapat beberapa informasi mengenai akun-akun aktiva serta hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan dalam satu periode. Dalam penerapannya, laporan neraca terdapat dua macam, yaitu bentuk stafel atau vertikal serta bentuk skonro atau horizontal. Pada hakikatnya, laporan neraca itu adalah gabungan dari segala laporan keuangan. Yang kelima yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengacu pada informasi tambahan yang membantu menjelaskan bagaimana perusahaan sampai pada angka laporan keuangan. Catatan ini juga membantu menjelaskan penyimpanan atau anggapan inkonsistensi dalam metodologi akun tahun ke tahun. Demikian teman-teman presentasi yang sudah saya sampaikan, semoga akan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.